Siti dimanapun Siti berada, ini aku Ibu Indi mudah-mudahan masih ingat. Apa? Gak enak rasanya untuk dibahas di media, tapi apapun yang jadi pilihan Siti sekarang, semoga Siti memberikan pilihan yang terbaik buat keluarganya Siti. Kami bersama keluarga tetap punya hati untuk Siti kalau mau punya hubungan silaturahmi yang baik. Manusia pasti punya salah, saya punya salah, Bapak punya salah, setiap manusia punya salah. Dan bahkan Siti pun juga pasti ada salah. Tapi buat kami nggak ada yang paling penting selain punya silaturahmi yang sangat baik. Jadi kalau Siti masih mau berhubungan baik dengan kami, mari kita berhubungan dengan sangat baik. Kita sudah lama berhubungan, bahkan sudah seperti menjadi keluarga. Keluarga saya dengan keluarga Siti. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi pilihan Siti saat ini adalah pilihan yang terbaik untuk keluarga Siti. Jangan pedulikan para netizen itu mau ngomong apa, bikin pusing kepala. Kalau saya boleh pesan sih, udah nggak usah dijawab. Yang perlu dijawab adalah hati saya buat Siti. Pedih hati Indi Barens, air matanya tumpah membasahi wajah, menangisi Siti, sang asisten rumah tangga yang pulang ke kampung halaman namun tidak kembali. Rumah terasa hampa tanpa suara Siti. Bahkan hari-hari terasa begitu sepi dilalui tanpa ocehan-ocehan menggemaskan dari Siti. Hubungan mereka bukan lagi sebatas majikan dan bawahan, tapi sudah seperti keluarga dekat. Tapi apa daya, Siti tak kembali, membuat Indi Barens sekeluarga bertanya-tanya apa yang terjadi, hingga Siti sampai memutus komunikasi dengannya. Pulang dulu ya. Oke, jangan cerewet. Enggak, kamu bakal nangis. Lu balik kan? Balik atuh. Awas. Pulang dulu ya. Mudik. Tapi aku pulangnya besok. Aku mau dulu di tempat Besti dan saudara. Jadi lu pulangnya besok pagi. Ya, pagi ntar aku kabarin. Aku kasih foto yang cantik. Oh, Mas Nune. Lu pamit sama gue. Jadi dia yang nangis. Nah, bener besok pulangnya. Bukan, maksudnya bukan balik ke sini, tapi pulang kampungnya besok. Besok. Hati-hati di jalan ya? Dia udah seneng banget kalau balik besok. Jadi lu gak usah pulang. Oh. Dia sempat dihubungin waktu hari, karena kita izinkan dia sampai Sabtu, ya kita nggak hubungin. Paling aku cuman, Sit, lo kalau nyapu yang bersih ya, aku foto misalnya ada yang kotor gitu, yang bersih ya Sit gitu. Paling cuma gitu doang supaya nanti saat balik dia bisa bersih lagi. Terus udah terus, Sit jangan lupa balik ya gitu. Soalnya mau pergi, iya Bu masih dijawab. Hari Senin udah nggak ada balasan. Sit di mana Sit? Suka gini deh kalau pulang kampung. Itu menurut aku kata-kata biasa, nggak ada kata-kata kasar gitu. Terus suamiku telepon di hari Senin, Mama sama suamiku cuma sempat bilang, oh mungkin ini kali urusan banknya belum selesai karena kan dia nyampe di Jumat. Ya udah oke, kita berpikir demikian. Sabtu nggak berkabar balik, seminggu nggak berkabar balik, Senin ditelepon nggak membalas, nggak ada respon. Selasa pagi aku bangun, tahu-tahu ada tulisan Siti keluar dari setiap grup di rumah kami. Nah kan aku gini, wah ini kenapa ya gitu. Karena kita nggak tahu apa-apa. Jadi terus suamiku coba telepon, udah nggak bisa. Rupanya dia memblok nomor aku, nomor suamiku dan anak-anak. Jadi pertanyaan besar kita, Pak Mumu pun asisten kami di rumah juga diblok, bahkan istrinya juga. Jadi kita gini, ini ada apa ya gitu. Keputusan Siti berhenti bekerja hingga putuskan komunikasi dengan Indi Barens membuat sekeluarga benar-benar sedih. Tapi di sisi lain, Indi Barens selaku majikan pun merasa terpojok ketika banyak mendengar isu yang tidak-tidak tentang perlakuannya terhadap Siti. Untuk itulah, Indi Barens secara tegas membantah berita tentang Siti diusir karena melakukan penipuan. Bahkan ketika banyak orang yang menuding sang ART yang bukan-bukan, Indi Barens masih pasang badan. Gara-gara inilah, sosial media Siti pun ramai-ramai diseruduk warganet. Mereka geram melihat tingkah Siti yang tega mempermainkan kebaikan Indi Barens dan keluarga. Lantas, bagaimana Siti membela diri ketika banyak warganet menyalahkan dirinya? Enggak, bukan ditipu. Jadi jangan belok-belok. Nah ini makanya tuh sosial media itu tuh memang suka jadi jadi hal yang tidak baik, tidak bagus. Kita menjadikan sosial media itu kan menjadi panggung hiburan ya sebetulnya. Hiburan, informasi, tapi kadang juga bisa menjadi hal yang jadi
jadi huru hara simpang siur gitu. Ini aku lurusin Siti, nggak pernah nipu, nggak bohong, tapi memang dia tidak menyampaikan, nggak ngasih kabar, bahkan ngeblok nomor kita. Itu kan tanda tanya besar. Apakah aku umbar ini sebelumnya? Nggak pernah kan gitu. Tapi karena udah begitu banyaknya pertanyaan, terus aku mesti lurusin supaya Sitinya juga nggak ada berita yang nggak baik. Aku lurusin. Dan aku sih berharap semoga bisa ada silaturahmi yang jauh lebih baik lagi antara aku dengan Siti. Andai saja Siti kembali, mungkin pintu rumah tangga Indy Barens dan keluarga tetap terbuka untuknya. Tapi sayangnya, Siti justru diam-diam mencari pekerjaan baru dengan syarat gaji dan pekerjaannya lebih jelas. Hal inilah yang memicu pertanyaan, apakah Siti keluar karena gaji yang diberikan Indy Barens kecil? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Siti pun membenarkan hal itu. Inilah yang membuat Indy Barens kecewa berat, lantaran hal itu ia baru dengar dari orang lain, bukan dari mulut Siti sendiri. Lost kontak, jadi kita gini, kenapa sih? Kan tapi yang kita dengar kan orang suka ya gitu kan. Dia punya nge-DM, IG gitu kan, dia punya IG. Aku gak tau punya IG, tapi ada orang bilang tuh sekarang Siti sekarang lagi live TikTok terus. Aku malah gini, ya udah biarin aja. Kalau emang itu pilihannya udah biar aja. Lo jangan bakar-bakar gue gitu, gak apa-apa. Dulu Siti bekerja dengan kami, Siti dengan adiknya. Dulu adiknya pun kerja sama kami mau berhenti karena alasannya mau promil. Itu kami izinkan banget dan malah kita support. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan kita baik-baik aja gitu. Emang ini kan nggak akan mungkin sampai 5 tahun. Iya, dan bahkan mungkin kalau dia ada rencana promil kita mungkin akan support dengan sepenuh hati gitu. Dan cari pengganti yang lain dengan baik-baik gitu. Andai dari awal Siti meminta keluar baik-baik karena alasan pribadi, mungkin Indy Barens dan keluarga dengan legowo memberi izin. Sayangnya sebaliknya. Dan gara-gara Siti yang tidak pulang dan tidak ada kabar untuk kembali lagi bekerja, Indy Barens kabarnya harus membatalkan rencana liburan bersama anak-anak ke luar negeri. Bahkan tiket yang sudah dipesan jauh hari pun terpaksa hangus. Namun sangat amat disesalkan adalah sejumlah klien yang awalnya telah menyetujui untuk menandatangani kontrak dengan Siti, terpaksa ikut batal. Yang lebih menyedihkan apa? Bulan Agustus kemarin sebetulnya saya udah kontrak dengan beberapa produk yang mau kerja sama dengan Siti. Kan sayang kan itu rezekinya Siti. Dan saya tuh nggak pernah nyampur adukin kontrak aku dengan Siti gitu. Kalau Siti pribadi ada tanda terimanya. Jadi disampaikan untuk Siti sekian, bukan dipotong dari Indy gitu. Sangat disayangkan karena itu kan rezekinya dia, bukan rezekinya aku. Sayang. Memang tak dipungkiri, selama 5 tahun bekerja, hubungan Siti dan Indy Barens cukup dekat. Perlakuan Indy pada Siti bukan lagi sekedar majikan dan bawahan, melainkan menganggap Siti seperti keluarga sendiri. Bahkan hampir setiap Indy konten, Siti selalu turut diajak. Dikarenakan keduanya dekat, Siti pun kerap kali bicara apa adanya, bahkan terkesan ceplos-ceplos layaknya keluarga. Sayangnya, momen itu kini tinggal kenangan semata. Tapi aku pulangnya besok. Aku mau nginep dulu di tempat Besti dan saudara. Jadi lu pulangnya besok pagi? Ya, pagi ntar aku kabarin. Aku kasih foto yang cantik. Oh, Mas Nenek. Lu pamit sama gue ya? Jadi dia yang nangis. Kan bener besok pulangnya. Bukan, maksudnya bukan. Dia yang nangis deh. Ntar lagi juga lu udah senang-senang sama temen-temen lo. Ya kan beda. Mbak Siti, selamat jalan, selamat mudik, selamat kumpul keluarga. Kini Siti dan Indy Barens berjalan sendiri-sendiri. Dengan memanfaatkan popularitas, Siti berselancar sendiri di sosial media, membuat konten-konten sendiri. Ia tak perlu bersandar pada nama besar Indy Barens. Kendati demikian, masih banyak yang menghujat namanya. Tapi, andai suatu saat Siti kembali, mungkinkah pintu rumah Indy Barens tetap terbuka untuknya? Dari kisah Indy Barens yang ditinggal sang AET, seperti apa potret Nizam Hasan, aktor cilik yang pernah merengkuh kesuksesan bersama Baim Cilik, seperti apa juga transformasi Nizam di usia sekarang, saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.